Jadi jangan fokus kalau berdoa aja, kita berdoa gini aja. Jangan lupa di tempat lain dia juga bicara tentang doa. Kalau kamu doa, masuklah ke kamar. Kalau kamu berdoa, mintalah. Ajaran tentang doa itu tidak bisa difokuskan hanya satu formula ini. Di beberapa gereja ya, sekali lagi, kalau seperti di gereja Katolik, lalu di gereja-gereja Protestan mainstream ya, kayak di GKI, GKJ, pasti masih diucapkan. Tapi juga saya lihat sudah berbeda dengan prinsip yang dari zaman dulu. Saya pernah membaca kan salah satu catatan tertua tentang pemakaian doa Bapa Kami dalam liturgi. Itu kan sesuatu yang istimewa sekali karena masuk dalam bagian liturgi Ekaristi, penutupnya. Jadi itu khusus hanya orang percaya yang boleh, punya hak istimewa menyebut Tuhan itu Bapa, gitu. Tapi sekarang di beberapa gereja, kalaupun dipakai cuma jadi penutup doa syafaat. Seperti ya nggak enak lah kalau nggak ditutup dengan doa Bapa Kami gitu kan. Ada lagi yang malah mengucapkannya seperti mantra aja. Kalau wah ada masalah nih, pekerjaan, doa Bapa Kami. Jadi kan saya lihat ada pergeseran makna. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Nggak mungkin dong, ini bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang berharga. Gitu. Jadi menurut saya, oke, orang boleh lihat itu sebagai pola. Lain kali kalau kita berdoa, kita bisa ubah-ubah sedikit. Tetapi dia sendiri mengajarkan. Karena kalau di Lukas misalnya, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Kan itu di dalam teksnya. Coba saya lihat di Matius ya, supaya saya tidak keliru. Ya, apabila kamu berdoa, kan di situ, janganlah berdoa seperti orang munafik kan. Lalu ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele. Jadi kan yang penting kan Tuhan tahu kan. Itu kan intinya harus dilihat di pasal 6 ayat 1 tadi itu. Tekniknya itu. Kemudian karena itu kamu harus berdoa begini. Nah, kan bukan sekedar pola kan? Iya, itu sudah formula yang diucapkan. Kamu harus berdoa begini dan ini bukan doanya Yesus. Dia kan mengajarkan bukan Yesus yang doa gini. Bukan Yesus doa nanti jauh. Bukan, ini bukan doanya Yesus, tapi dia ajarkan kepada muridnya. Kalau saya katakan difokuskan hanya ini cuma formula aja, saya kira kurang akurat. Jadi tetap, dan tradisi gereja kan memakai ini dari awal gereja itu. Nah, kalau kita tidak memakai rumusan doa ini, seandainya ya, misalnya dipakai formulanya, oke-oke aja. Tetapi jangan dilupakan sebagai bentuk doa sendiri. Nah apa-apa, nanti lain kali, kita mau doa spontan. Saya ingat doa Bapa Kami yang diajar Yesus itu polanya gini. Nah, ditiru kan apa-apa. Tapi itu doa itu sendiri. Doa itu sendiri pakai, jangan dilupakan. Ini doa yang bagus sekali. Kan sudah diajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah begini. Lalu dia katakan Bapa, minta kita menyapa dia Bapa, memohon apa. Itu saya kira jelas. Tidak tahu kalau di Lukas dia ngomong apa di situ. Kalau di Lukas ini gitu. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah itu jawab apabila kamu berdoa, katakanlah. Lu kan jelas kan? Ucapkan. Ya kan? Jelas. Ya, jelas. Hanya lain kali kan kita tidak setiap hari doanya kan cuma begitu aja kan. Kan ada variasi. Ini kan hanya salah satu doa. Karena ajaran Yesus tentang doa itu banyak sekali. Begini, di kitab Lukas itu kan murid-murid kan meminta, ajarlah kami berdoa. Seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa. Nah, di zaman itu apakah memang ada tradisi para rabi, para guru mengajar murid-muridnya kalau berdoa mengucapkan apa gitu? Itu tradisi doa di Alkitab itu memang kuat sekali di dalam tradisi Yahudi. Mereka itu termasuk orang yang paling rajin berdoa, orang Yahudi itu. Keinginan mereka dan keseriusan mereka dalam doa itu besar sekali. Karena itu Yesus, kalau di Lukas,
Itu seakan-akan murid yang minta kan, Ya. seakan-akan minta supaya kami diajarkan seperti Yohanes mengajarkan kami berdoa. Tapi kalau dibaca di Matius, nggak ada. Itu di khotbah di bukit. Iya, di khotbah di bukit itu kan sebetulnya ajaran-ajaran pokok di dalam kekristenan yang disampaikan Yesus. Nah, di situ tidak ada para murid bertanya, Tuhan ajari kami berdoa. Yesus langsung tunjukkan kalau kamu berdoa itu seperti apa. Yang menjadi unsur pokok di dalam ajaran Yesus, khususnya kalau kita lihat di khotbah di bukit, dia ingin para murid itu kalau berdoa atau melakukan tindakan kesalehan harus melebihi orang-orang Farisi. Doa nanti bergeser, misalnya doa Bapa kami supaya dilihat orang, supaya itu sudah bergeser dari mana aslinya. Orang berdoa itu kan bukan supaya dilihat orang, tapi dia bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hal pokok saya katakan di sini di dalam doa Bapa kami ini, jadi bukan pertama-tama karena murid mendesak dia, tapi kalau lihat di Matius, itu Yesus yang berinisiatif mengajarkan mereka bagaimana mereka berdoa. Walaupun banyak para ahli katakan teks ini disisipkan di sini. Di dalam khotbah di bukit itu, kan memang sudah ada doa awal, lalu di dalam konteks ketika Yesus mengajar berdoa, teks ini disisipkan doa Bapa kami di situ karena dia sangat esensial bagian dari yang diajarkan oleh Yesus. Nah, tradisi Yahudi sendiri kan banyak, kalau boleh saya sebutkan misalnya ya, itu mereka menganggap doa itu penting sekali, bahkan mereka tuh memang punya kumpulan-kumpulan doa yang dipakai di dalam tradisi Yahudi. Misalnya ada doa untuk persiapan peristiwa-peristiwa bagi kehidupan mereka, ya, doa untuk lahir, kemudian mereka misalnya doa untuk upacara-upacara tertentu, peringatan-peringatan tertentu mereka doa. Bahkan ada doa khusus, misalnya pada jam 9, jam 12, jam 3 sore, itu ada doanya, mereka ucapkan. Ada rumusan doa. Yang paling terkenal itu sebetulnya adalah doa Shema. Ya, tahu ya, Shema Israel yang mereka ucapkan. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Ya, itu kan formula, rumusan. Dia pujian kepada Tuhan, tapi sekaligus satu kerinduan mereka, satu janji mereka bahwa kami akan mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah. Itu doa itu kan berupa pujian, juga pengakuan. Kan perlu rumusan. Jadi bukan kita spontan, semua doa spontan ya. Jadi di dalam tradisi Yahudi sudah ada rumusan doa itu. Bahkan doa Bapa kami, kalau orang mau mengamati struktur doanya itu sudah ada doa yang disebut doa Shemoneh Esrei. Jadi doa Shemoneh Esrei yang didoakan sekitar 3 kali sehari, pagi, siang, petang, seperti orang makan kan 3 kali sehari. Mereka juga punya doa Shemoneh Esrei yang didoakan 3 kali sehari. Nah, isinya itu sebetulnya tipenya, modelnya kan ada struktur doa. Jadi kalau kamu tadi katakan ini yang penting doa ini rumusannya begini ataukah polanya, memang ada dua pandangan di situ. Ada 2 pandangan. Yang satu mengatakan doa Bapa kami itu lebih sebagai bentuknya, polanya yang harus kita pelajari. Pola pertama itu pujian kepada Tuhan, lalu permohonan, kemudian juga ada ucapan syukur, seperti kan itu. Tapi kalau kita amati, dia tidak memakai struktur itu di dalam, kalau kita bandingkan ya dengan Shemoneh Esrei, di doa Bapa kami itu justru awal itu dia bagi doa itu, pertama itu terarah kepada Allah, pujian kepada Allah, tetapi sekaligus minta Tuhan lakukan apa terhadap kehidupan saya. Misalnya dia katakan Bapa kami yang ada di surga, kan dia mengakui Allah sebagai Bapa, pujian dia kepada Bapa, dan menunjukkan relasi yang dekat. Kamu tuh Bapak saya. Tetapi
sekaligus unsur apa yang dilihat itu bahwa dia tuh agung. Dia di surga, bukan di bumi. Ya, jadi kita jangan ngelama istilahnya ya, jangan kurang ajar terhadap Tuhan, yaitu rahasia. Lalu permohonan kepada Tuhan itu diarahkan kepada Tuhan, Tuhan yang melakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Pertama kan, datanglah kerajaanmu. Jadi minta Tuhan menghadirkan kerajaannya, jadilah kehendakmu, ya, di atas bumi saja. Dimuliakanlah namamu, datanglah. Jadi dia ingin Tuhan bertindak menunjukkan kuasanya, dia meraja. Jadi itu yang ditekankan pertama. Baru kemudian ada permohonan untuk, mungkin kamu sudah lihat itu, ya, jadi sudah analisa teks betul. itu, ya, pembagian doa Bapa kami. Jadi di situ ada permohonan, tetapi tetap pengendalinya Tuhan. Iya. Bukan kita yang meminta. Dia yang bertindak. Iya. Dan ketika dia memohon pertama itu justru mengacu kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan. Misalnya datanglah kerajaan, artinya Tuhan hadirkan kerajaanmu, artinya engkau yang meraja. Jadilah kehendakmu yang jadi. Kan tekannya itu. Betul. Bukan saya mau dorong paksa dia, tapi kita malah mau menyatakan saya itu berpasrah pada Tuhan. Kehendakmu yang jadi, kerajaanmu yang datang. Artinya engkau yang meraja. Nah, itu kan memuji Tuhan sekaligus tunjukkan, ayo Tuhan, mulai dimuliakan namamu supaya orang semua mengakui engkau. Jadi terarah kepada Allah, ditujukan pertama itu. Itu kan kalau saya mau jujur ya, jika teks ini dipakai, kita katakanlah memegang ini sebagai pola. Kan kadang-kadang ada orang lihat ini sebenarnya pola doa aja. Ya. Oke. Saya oke-oke aja. Tetapi jauh lebih indah kalau pola ini juga dipakai. Apa jeleknya doa itu? Orang ucapkan. Betul. Karena isinya dalam sekali. Jadi bukan sekedar doa, tapi memang isinya bagus sekali. Betul. Diungkapkan, lalu orang memohon. Dia bukan hanya berisi permohonan, tapi juga berisi pendidikan. Misalnya ketika nanti doa permohonan kita meminta sesuatu, yaitu berilah kami rezeki yang secukupnya, ya, roti yang pada hari ini, tidak egois. Tuh, dia sekaligus meminta, tapi kan juga mendidik. Jadi jangan fokus, kalau berdoa kita berdoa gini aja. Jangan lupa di tempat lain dia juga bicara tentang doa. Kalau kamu doa, masuklah ke kamar. Kalau kamu berdoa, mintalah. Ajaran tentang doa itu tidak bisa difokuskan hanya satu formula ini. Itu harus diingat. Iya, kan Yesus tidak pernah mengajarkan kalau kamu berdoa hanya begini, kan enggak. Di tempat lain kan dia juga mengajarkan bagaimana cara kita berdoa. Ada banyak sekali ajaran tentang doa. Ya, tergantung yang mana yang enak bagi seseorang, yang mana yang cocok bagi seseorang, ya pakai. Tapi doa Bapa kami ini satu rumusan yang sangat jitu dan sangat mendalam isinya. Iya. Jadi eman kalau gereja merasa, wah, tidak perlulah doa Bapa kami. Bahkan ada yang bilang Yesus kalau ke surga dia tidak akan mendoakan. Memang ini bukan doanya Yesus. Ya, kalau kamu berdoa, kamu bukan saya, ya kan? Nah, itu harus dibedakan di situ.